Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang barokah ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan dari bangun tidur terus aktivitas kita dalam keseharian kita sampai sore ini semoga dinilai di mata Allah sebagai amal ibadah. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, dan kita terus memohon kepada Allah untuk diberikan kemampuan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam segala hal, baik itu kaitannya ibadah ataupun muamalah kita. Harus kita selaraskan, sesuaikan dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita memperoleh syafaatul uzma, pertolongan yang agung. Dan syafaat Nabi Muhammad itu berlaku di dunia sampai di akhirat. Jadi kita yang rahimahumullah ingin diberikan berkah hidupnya, maka wasilahnya adalah menghidupkan amalan Nabi Muhammad dalam hidup kita. Di antaranya juga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sebagai rasa mahabbah, rasa cinta. Karena man ahabba syai'an dzikrahu, orang yang cinta itu harus selalu mengingat-ingat yang dicintainya, harus banyak menyebut namanya. Maka ketika kita banyak bersolawat kepada beliau, maka kita memperoleh pertolongan dari Allah dunia dan akhirat. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang akan memperoleh rahmatnya Allah, tapi sebaliknya ada juga orang yang memperoleh kebencian dari Allah. Kita nggak mau jadi orang yang dibenci manusia aja udah masalah di dunia. Kita tidak nyaman, apalagi dibenci sama Allah. Allah yang punya segalanya, Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan semesta, sekalian alam. Jadi alam dunia, alam akhirat itu punya Allah.
Dialah Allah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan Allah. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi semuanya itu Allah yang ngasih segalanya. Makanya kita ini ngarepin rahmatnya Allah, ngarepin kecintaan dari Allah, bukan malah sebaliknya kita dibenci. Naudzubillah. Jadi ada orang yang dicintai, ada orang yang tidak disukai Allah. Siapa mereka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah dia yang hidupnya ibtigho imardhatillah, mengharapkan ridhonya Allah. Maka orang kalau sudah mengharapkan ridhonya ya dari Allah, maka dia apa yang dimauin oleh Allah, sami'na wa ta'ana, kami dengar, kami taat. Jadi orang yang ingin dicintai Allah, sami'na wa ta'ana. Itu setiap nabi dan rasul semuanya jawabannya sama, sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami taat. Nah itulah orang yang dicintai Allah. Tapi kalau sami'na wa asaina, kami dengar tapi dia tidak mentaati, itu orang yang dibenci sama Allah. Makanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa saja tanda orang yang dicintai Allah, disukai Allah? Yang pertama adalah bagaimana dia senantiasa mengutamakan ketaatannya kepada Allah. Jadi apa yang diperintahkan sama Allah dilakukan, dikerjakan, dilaksanakan. Sholat, ya memang jemaah rahimakumullah, kalau orang nggak biasa berat. Saya ketemu sama seseorang itu jemaah rahimakumullah, usia ya hampir 60. Ketika saya kasih tahu gimana sholatnya, berjamaah apa sendiri, kata dia boro-boro, Ustaz, jamaah kagak, sendiri kagak. Allahu Akbar, ini musibah. Jadi jamaah rahimakumullah, kata saya, bang, abang udah usia 60-an, itu sudah waktunya taubat dengan taubatan nasuha. Udah waktunya nyari bekel, karena nggak lama lagi. Kalau ngikut standar itu kan 60-70 hadis sab'in wasitin. Nah, kalau udah 60 kan 10 tahun lagi ya. Kalau dia berani ninggalin sholat, lalu dia mau undur-undur taubat, apalagi nggak ada kemauan niat mau taubat nasuha, terus dia ikutin itu hawa nafsunya, kesenangan ya, nafsu syahwatnya. Nah ini yang berbahaya hadir. Khawatirnya nanti jelas sama Allah, dibiarin sama Allah, dicuekin sama Allah, dipalingin sama Allah. Ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik, bukan dapat rahmat tapi dapat kebencian. Naudzubillah. Maka kalau kita pengen dicintai Allah, pengen dapat rahmatnya Allah, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Awalnya berat, tapi ntar lama-kelamaan jadi enteng, jadi kebiasaan, jadi hobi, nanti jadi senang. Sholat berjamaah awalnya berat, lama-lama senang. Nanti kalau nggak jamaah rugi. Begitupun tahajud, awalnya berat, tapi nanti lama-lama senang. Kalau nggak tahajud rugi. Sodako juga sama, awalnya berat, tapi lama kelamaan karena dibiasakan jadinya hobi. Kalau nggak sodako ada yang kurang. Begitupun zikir, zikir berat, tapi kalau dilatih dikit demi dikit. Makanya yang namanya riyadhah itu latihan dari mulai sedikit. Pertama istighfar dulu 100,
Lama-lama ada waktu enak, terus tambah lagi 200, 300. Bisa jadi istighfarnya nanti sehari 1000. Sholawat tadinya berat, 10 dulu deh. Alhamdulillah kok enak, ngerasain adem dan pasti Pak. Kalau kita ini zikrullah, ingat sama Allah, baca kalimat thayyibah, yang ada adalah ada kedamaian. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah, diliputi kasih sayang Allah, hafatul malaika, dikelilingin para malaikat. Itu hikmah daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada adalah ketenangan, termasuk sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat itu nggak mengenal waktu tempat, kecuali tempat-tempat yang memang dilarang ya. Jadi artinya di kendaraan boleh, di dalam mobil sambil sholawat sallallahu Muhammad, naik motor sallallahu Muhammad, sambil kerja ya sallallahu Muhammad. Terus kita ini sambung hati kita dengan sholawat kepada Muhammad, itu yang membuat kita ini tenang jiwanya. Karena memang yang disebut ini adalah yang dicintai Allah. Nabi Muhammad itu adalah manusia satu-satunya yang dapat gelar Habibullah, kekasih Allah. Lalu bagaimana supaya kita jamaah rahimakumullah disenangi nama Allah? Ya, di antaranya sebut nama orang yang disayang sama Allah, yaitu sholawat. Sambil nunggu warung sholawat biar berkah. Sambil nungguin ya menjelang anak kita mau tidur, hantarkan anak kita dengan sholawat. Saya ingat bunda saya itu ketika saya menjelang tidur itu selalu baca surah Al-Muluk sama sholawat ya, karena itu keberkahannya buat yang membaca dan yang mendengar. Beda anak kita yang kecil ditimang dengan sholawat dengan yang lain sholawat, ditimangnya dengan Al-Quran dengan selain Al-Quran, itu beda. Itu ada efeknya dan ngaruhnya buat anak kita, karena kaitannya tadi ya menyiram daripada qalbu. Urusan qalbu, urusan hati ini ya, adalah dengan yang dhahir, dengan zikrullah, dengan mahabbah kepada Rasulullah SAW, bersolawat kepadanya, itu membuat kita ini damai. Lalu yang kedua jamaah rahimakumullah, apa yang menyebabkan kita mendapatkan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, adalah kita menjauhkan kemaksiatan, jauh daripada maksiat. Karena maksiat itu membuat hati kita ini gelap. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka itu mengotori qalbu kita. Satu kali maksiat, maka akan ada noda hitam pada qalbu kita. Lama-kelamaan matanya maksiat, mulutnya maksiat, telinganya maksiat, tangan, kaki, bahkan kolbunya maksiat. Yang ada dalam kolbunya, dalam pikirannya adalah pikiran-pikiran yang mengundang daripada kebencian Allah, mengundang dosa. Ini yang membuat hatinya lambat laun semakin gelap, semakin keruh, semakin sulit memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah gemar berbuat dosa, sehingga dia bukan dapat rahmat tapi dapat kebencian dari Allah. Maka sekecil apapun yang namanya maksiat, jauhin sejauh-jauhnya. Termasuk ghibah itu juga maksiat lisan. Maka kita ya, dikit demi sedikit jauhkan ghibah. Jauhkan itu pandangan yang melihat syahwat. Jauhkan itu yang namanya gosip, mendengar sesuatu yang membicarakan aib orang, kita menjadi mustami'nya, pendengarnya, sama juga dosa. Maka itu kita jauhkan ya, apalagi dosa yang besar ya, yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah berjudi, ya kan? Terus lagi minum khamr, berzina, membunuh ya. Maka semua itu adalah kategorinya ismun kabir, dosa besar.
Dan kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi mendapatkan dosa yang begitu besar di sisi Allah. Orang minum khamr itu jamaah rahimakumullah, itu besar dosanya dan efeknya juga itu dunia akhirat, akan ada madarat bagi dia. Jadi jamaah rahimakumullah, mohon maaf, ada itu cerita anak muda karena pergaulan itu ngaruh, akhirnya menjadi kecanduan hobi minum khamr, sampai jamaah rahimakumullah dia meninggal dunia dalam kondisi overdosis minum khamr. Naudzubillah min dzalik. Konon kata yang takziah ke sana itu sampai semua biru semua, ya, tubuhnya itu kayak kebakar gitu, karena emang udah tadi overdosis, tidak kuat fisiknya, akan madarat dunia dan akhirat. Ya, bagaimana orang juga mengenang dia, dia masih muda, meninggalnya itu naudzubillah min dzalik, lagi minum khamr. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun dosa-dosa yang lainnya, judi. Emang awalnya masih enak awalnya. Tapi resikonya menanggung dosanya, ya, menanggung beban yang begitu berat dunia dan akhirat. Orang minum enaknya sesaat, Pak. Tapi nanti resikonya ya, jangka panjang. Kaitannya dengan fisik, dengan zahir, dengan batin, apalagi. Ada keterangannya orang yang minum khamr 40 hari sholatnya ditolak. Bayangin. Begitupun jamaah rahimakumullah yang namanya tadi judi juga sama. Awalnya memang enak itu, tapi lambat laun jamaah rahimakumullah habis harta bendanya karena judi. Ini tidak sedikit cerita. Orang karena hobi judi, senang sama judi, dijual itu rumahnya. Apa yang dia punya dijual. Sampai ada jamaah rahimakumullah seorang ibu-ibu curhat ke saya. Itu saben hari biasanya satu paket, Pak, orang kalau sudah minum, judi, zina. Itu biasanya begitu tuh rangkaiannya. Tiada hari Ustaz, setiap malam mesti kalau pulang ngamuk-ngamuk, mukulin saya. Suruh dijual apa yang dia punya di rumah, motor digadein dan lain sebagainya. Jadi dunia aja udah nggak nyaman, Pak. Senangnya sesaat, tapi resikonya ya, menanggung penderitaan yang berkepanjangan, efek. Apalagi yang namanya zina. Orang zina itu yang rahimakumullah, satu, dihilangkan daripada cahaya wajah. Yang kedua, orang zina itu jamaah rahimakumullah disulitkan rezekinya oleh Allah. Jadi la faqru, ya, ma'ad duha, tidak akan miskin bagi orang yang istiqomah melazimkan duha. La ghina ma'a zina, tidak akan jadi orang kaya kalau dia berdampingan dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi makanya kata Nabi, ada kaitannya juga jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang usaha bermacam cara ditempuhnya, udah usaha ikhtiar bermacam-macam tapi selalu mentok, coba evaluasi, coba koreksi, ada kesalahan apa kita dengan Allah. Kalau mungkin kita nyadar itu pernah kita melakukan pelanggaran di hadapan Allah, saatnya taubatan nasuha, salat taubat, lalu berjanji, ya Allah, saya tidak akan mengulangi lagi, lalu perbaiki dari amal yang jelek menjadi amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa kecuali kalau dia taubat diampuni Allah. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang penting ada kemauan mau taubat. Lalu selanjutnya jemaah rahimakumullah, orang yang zina itu langsung dikasih teguran langsung, hukumannya langsung di dunia. Jadi ada dua dalam hadis itu yang hukumannya langsung. Di riwayat yang lain ada tiga, ya, ada kezaliman, ada ya, kemaksiatan zina di dalamnya, ada uqul walidain. Itu langsung. Jadi
kalau nyakitin orang tua langsung dibalas di dunia. Zalim sama orang lain langsung dibalas, termasuk zina, dibalas. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, jangan pernah kita gemar berbuat maksiat. Ya, maka pasti kalau kita jauhkan yang namanya maksiat, akan ada kecintaan dari Allah. Lalu selanjutnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah dia bertawakal yang tinggi kepada Allah, tawakkalan Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita ini adalah ikhtiar, usaha. Kalau seandainya kita, mohon maaf, awam, pengen jadi alim, dengan thalabul ilmi, dengan belajar. Tidak ada kata terlambat. Cari guru, cari asatidz, cari mursyid. Belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu niatkan setelah kita paham ilmu, amalkan ilmunya, sehingga kita naik derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang punya ilmu, jamaah rahimakumullah, tidurnya saja dinilai kebaikan di mata Allah. Karena ada keterangan hadis begitu tuh. Jadi setan aja takut sama orang yang punya ilmu. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika ada orang tidur, ya, orang tidurnya ini alim, lalu ada orang yang sholat, orang sholatnya jahil. Itu setan mau masuk ngegoda orang yang lagi sholat, karena ada orang tidurnya orang alim, nggak jadi tuh ngegoda. Takut orang alim bangun, orang jahil lagi sholat, dia ya dibetulkan itu kesalahannya sama orang alim, kan jadi benar. Maka tidurnya orang alim aja disegenin. Karena mau tidurnya aja baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Alif Lam Mim, Ayatul Kursi, akhir surah Al-Baqarah. Bagaimana enggak ditakutin? Apalagi yang namanya ayat kursi, Pak, ayat kursi itu senjata buat kita. Jadi orang yang baca ayat kursi itu, ya, maka dapat jaminan keselamatan, kemuliaan, kesuksesan dunia akhirat. Jadi dalam satu riwayat itu, kalau kita nih umat Nabi Muhammad pengen jadi orang yang gak fakir, sampai anak keturunan kita, biar anak kita ini semua sejahtera. Karena memang Allah pun perintahkan jangan sampai anak keturunan kita ini dalam keadaan diafan, dalam keadaan lemah, termasuk lemah ekonomi. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita keluarganya pengen dijamin, kalau bahasa zaman dulu mah ya, ibaratnya 7 keturunan ya, 7 turunan. Saya punya sahabat itu, jemaah rahimakumullah, mohon maaf, dia cerita sama saya, Ustaz, bapak saya nih dulu paling kaya di kampung saya, sampai 7 turunan. Cuman emang nasib Pak, gilirannya ke-8 saya. Gitu Pak Ustaz. Yang ke-8-nya saya. Ya udah segininya katanya. Itu orang tua saya Ustaz, hektar-hektaran tanahnya, 7 turunan. Saya masih nyaksin tuh, yang ke-7-nya masih dapat. Saya yang ke-8 kagak dapat Ustaz. Ya, makanya omongan itu mohon maaf dong, kalau bisa jangan sampai 7 turunan. Ya abadan-abadan gitu ya. Begitu. Jamaah rahimakumullah. Cuman kata dia, ya namanya rezeki mudah diatur sama Allah. Gak dapat warisan juga asal kerja keras. Dapat kata dia, kerja keras. Karena kewajiban kita ini kan usaha Pak. Wajib yang namanya usaha ini. Keluar rumah itu jamaah rahimakumullah itu bagian ikhtiar. Makanya belajarlah kepada burung kan. Makanya ini ada kaitannya tadi tawakal. Kenapa tawakal? Itu yang menjadikan Allah jamin bagi orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah. Di burung itu berangkat pagi dalam keadaan lapar Pak burung, pulang sore kenyang, itu hadis. Coba belajarlah ya sama kehidupan burung, kenyang. Karena apa? Mau keluar. Kita juga Pak, kalau pengen dapat rezeki ini jaminan dari Allah. Keluar dari rumah.
Bapak kalau udah keluar rumah Pak, silaturahim, ya kan? Tuh ke Pak Ustadz Ade, ke Pak Haji, ya kan? Ke Pak Ustadz. Silaturahim nih. Insya Allah Pak, timbang air putih mah ada. Air putih mah yang penting jangan ngarep ya. Jangan, mudah-mudahan nono sarapan kali ya. Udah ada Arab nih dari rumah, biasanya kagak dapat Pak, karena udah niatnya udah kurang sahih gitu ya, kurang bagus. Kita niat silaturahim ini ngidupin amalan Nabi Muhammad, maka silaturahim ke sana kaliganya aja Pak, emang benar ya kata Nabi, orang silaturahim itu tazidu fil umri wa tazidu fil rizki, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Giliran main ke sana benar, alhamdulillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuman dalam Islam itu yang namanya kita main ke orang silaturahim harus tahu waktu. Ya, kapan yang kurang bagus? Di antaranya adalah ya menjelang maghrib. Ini orang pada pulang kerja tuh Pak. Iya, kurang bagus itu. Jam 5:30 datang silaturahim, waalaikumsalam, Ustaz Ade, waalaikumsalam. Oh silaturahim nih, baru pulang pisan itu, pulang itu. Kagak enak Pak, jadi menjelang maghrib kurang bagus. Kecuali memang uzur mendesak nih, harus kita ketemu nih jam sekian, karena nggak ada waktu yang lain. Kalau memang ada waktu yang lain, WA dulu zaman sekarang apa? Jangan ujuk-ujuk Pak, ketok pintu, waalaikumsalam, nggak ngabarin pisan Pak, ya kan? Nah, kita mau capek banget baru ngeliat, iya. Salam, iya, ganggu nggak nih? Enggak, orang udah datang ke rumah ya kagak ganggu gitu. Ya, udah datang duduk jemaah rahimakumullah ya. Jadi zaman sekarang mah canggih lah, gak kayak zaman dulu. Ya kan, assalamualaikum, mohon maaf ya Pak De, gitu kan, Bang, ini mau silaturahim, ada perlu mau ya ada sesuatu ya, yang perlu saya bicarakan. Tahu waktunya yang bagus ba'da Isya deh 7:30. Orang nggak bakal cepet tidur itu. Masih pada ngobrol dulu sama keluarga. Begitu. Terus lagi jamaah yang kurang bagus itu ba'da zuhur pas lagi makan. Gitu ya. Itu ba'da zuhur. Jangan juga ba'da zuhur banget, jangan ba'da zuhur. Jadi yang bagus tadi itu ya kita WA dulu lah yang paling bagus itu. Begitu supaya kita jangan miskomunikasi. Karena kita mau jadi tamu kan. Jadi ada adab. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang tawakalnya tinggi akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya ceritanya? Para nabi, Pak. Para nabi dan rasul itu Masya Allah tawakalnya sangat tinggi. Ya, Nabi Ibrahim tawakalnya tinggi. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar sama Raja Namrud, Pak, itu udah di atas kayu. Ya udah kayunya udah banyak, orang berminggu-minggu kumpulin Pak, kayak mau api unggun itu. Nabi Ibrahim dikasih jalan tuh tengah kosong. Udah di dalam Pak, ditutup, disiram minyak, dibakar Pak. Giliran dibakar jamaah rahimakumullah sama Raja Namrud nih, sama tentaranya, datang tuh malaikat yang menjaga angin, nawarin tuh kan sama Ibrahim, Nabi Ibrahim, ya Ibrahim butuh aku enggak, cukup Allah. Datang lagi malaikat hujan yang atur hujan, butuh enggak nih air? Enggak, udah cukup Allah. Karena tawakalnya tinggi, maka api tadi enggak terasa kalau api Pak, justru keademan, kedinginan di dalam api karena tawakalnya tinggi. Sama juga yang rahimakumullah, ketika ada suatu cerita di zamannya Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam, itu Fir'aun ngimpi Pak, ngimpinya akan ada lahir di negeri Mesir itu laki-laki yang akan mengambil kedudukan ataupun ya tahta kerajaan daripada Fir'aun. Udah ngimpi Pak, giliran ngimpi ini udah kayaknya udah curiga nih, udah ini mesti dihabisin nih, bayi laki-laki kudu dihabisin karena ini dalam mimpi saya ini mesti bakal ada yang rebut nih. Maka jemaah rahimakumullah benar-benar bikin undang-undang setiap bayi laki-laki lahir maka harus dibunuh. Dalam 1 tahun itu jemaah rahimakumullah kebetulan ibunya Nabi Musa namanya Yukabat bin Lawa.
Yukabat ini yang rahimakumullah pada tahun undang-undangnya Fir'aun bersamaan lahir pula Nabi Musa alaihissalam. Makanya rahimakumullah, di saat lahirnya Nabi Musa alaihissalam ramehlah itu undang-undang peraturan daripada Fir'aun, maka bayi laki-laki akan dibunuh. Dan itu betul menyaksikan ibunya Nabi Musa, Yukabat bin Lawa.